Ada sebuah pulau yang namanya Pulau Yapen di bagian paling timur Indonesia, the most eastern province of Indonesia called Papua. Dan hidup di rumah tanpa listrik tersebut, saya harus belajar. Saya harus bangun pagi-pagi sekali jam 5 subuh untuk belajar. Kemudian menunggu ibu saya untuk membuat kue. Kebetulan ibu saya juga ada di sini. Beliau pakai masker bukan karena bercanda, kayaknya beliau tidak terbiasa dengan AC. Tapi sebentar lagi. Jadi mama saya harus menggoreng atau membuat kue, saya belajar. Setelah saya siap belajar, saya siap ke sekolah, saya akan bawa kue dagangan mama saya untuk saya jualkan ke sekolah. Lalu nanti gantian saya balik ke rumah, mama saya balik dan mama saya ke pasar untuk berjualan. Lalu nanti gantian mama ke rumah atau saya ke pasar atau saya menemani ibu saya di pasar. Malamnya jam 6 sore, bapak saya sudah melarang kami untuk keluar rumah. Tidak boleh keluar rumah, itu jam belajar. Jam 7 sampai jam 9 adalah jam belajar. Dan dia berjuang, dia akan menyalakan lampu dengan minyak tanah, lampu pelita, 2 buah, kiri dan kanan, sampai kemudian dia dapat lampu Petromax, sumbangan dari orang. Dia akan berjuang untuk menyalakan lampu supaya anak-anaknya bisa belajar jam 7 malam sampai jam 9. Kemudian saya bilang kepada ayah saya ingin sekali kuliah di kampus terbaik teknik Indonesia. Waktu itu karena saya baca kisah Presiden Soekarno, the first president of Indonesia who was an engineer, dan dia graduated dari sekolah yang namanya Hoge School Technische Bandung. Jadi saya bermimpi untuk saya ingin sekali sekolah ke ITB, gitu. Tapi orang tua saya bilang, waduh, boro-boro mau sekolah ke Jawa. Ini makan sehari-hari saja susah. Bagaimana caranya kamu mau sekolah ke sana, begitu kan? Ini jualan kue sampai berapa ton baru bisa bayar SPP 1 semester atau seluruh semester kamu. Dan saya tetap orangnya sangat berambisi. Jadi kerja keras, ambisi, dedikasi itu sudah dididik oleh orang tua saya. Mereka bilang bahwa jadi makanya kalau jual kue, kalau belum habis saya akan terus kejar supaya habis dengan segala cara. Jadi my dedication, hard work itu sudah terlatih gara-gara saya berjualan tersebut. Jadi saya bilang pokoknya saya tidak mau kuliah di tempat lain, saya hanya mau kuliah di ITB. Titik, begitu kan? Ya orang tua saya jadi pusing gitu. Jadi dia sangat pusing ketika saya lulus SMA dan saya akan berangkat ke sana. Saya baru mau ikut tes ke Tanah Jawa. Jadi karena tidak ada uang untuk pergi tes, yang dilakukan oleh ayah saya tuh dia dari rumah ke rumah, dari kantor ke kantor, dia minta uang untuk mengirimkan anaknya tes ITB, bukan untuk sekolah. Belum tentu saya pergi tes lulus. Jadi dia minta, akhirnya dia dapat, terkumpullah uang, saya dikasih uang tiket pesawat untuk terbang ke Bandung mengikuti tes. Dan puji Tuhan, saya bisa lulus dari ITB. Saya lulus masuk ITB. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena beasiswa juga ada tetapi hanya sanggup untuk membayarkan SPP, saya harus mencari uang makan sendiri. Kembali lagi saya ke pekerjaan lama, yaitu berjualan kue gitu. Tapi saya sudah sangat terlatih melakukannya. Jadi anak-anak ITB kayaknya juga ada ya yang di sini tahu, paham Bandung kita tidak boleh jualan kue di dalam pagar kampus, tapi saya mengejar dengan satpam. saya mengerti konsep. Jadi mohon maaf kalau saya menyinggung para pebisnis yang hadir malam ini. Saya mengerti konsep menyuap pada saat saya di ITB dulu. Jadi udah pas satpam nih kue nih, diem ya saya jualan ya kan. Ternyata harus dalam level micro bisnis pun harus ini ya. Harus bribing. Akhirnya mereka ya udah ya jualan katanya kan. Terus kemudian ya sudah saya berjualan dan itu membuat saya bertahan hidup. Kemudian ini yang menarik adalah bahwa tahun kedua saya mengapply segala macam beasiswa yang coba saya ingin dapatkan untuk memenuhi kebutuhan saya karena kurang. Dan Pak, salah satu beasiswa yang saya apply itu Tanoto, Pak. Tapi saya gagal loh, Pak. Saya gagal di seleksi berkas. Karena nilai semester 1 saya IP-nya 1,5. Dan di ITB aturannya adalah kalau 2 semester IPK-nya, ini yang anak ITB pasti tahu, kalau 2 semester di TPB tahun pertama bersama IP-nya di bawah 2, maka saya akan drop out. Jadi waktu semester 2 itu saya kerja keras sambil jualan sambil juga belajar, sambil jualan sambil belajar. Saya sampai belajar di perpustakaan itu sampai malam, sampai jam 8 malam, sampai jam 9. Dan teman-teman saya, jadi karena saya berkulit gelap, rambut keriting, sering diejek-ejek ya, diejek-ejek. Tapi saya pelajari satu hal di situ, bahwa ketika teman-teman mengejek saya, itu bukan mereka rasis,
seperti yang kemudian ada insiden yang terjadi baru-baru ini. Masyarakat Indonesia hanyalah belum terbiasa dengan perbedaan. Dan ketika kita sudah saling mengenal, kita akhirnya mengembrace perbedaan tersebut. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena teman-teman yang mengejek dan dalam tanda petik mengejek saya, ceng-cengin saya, mereka adalah orang-orang yang mendampingi saya belajar di semester kedua, mengajarkan saya, membantu saya sampai nilai semester 2 saya itu 2,5. Jadi tidak signifikan banget juga sih. Tapi bisa naik IP-nya jadi di atas 2 begitu. Jadi saya tidak drop out. Tapi teman-teman yang mengejek saya, mereka yang membantu saya. Artinya ketika mereka mengejek, mereka bukan mengejek menghina. Enggak, mereka hanya begitulah cara bercandanya kita orang Indonesia. Yang kalau di Amerika langsung dilaporin ke HAM segala macam rupa itulah. Dibawa ke pengadilan apa. Padahal di Indonesia kayaknya biasa aja gitu kan. Seperti itu. Nah, saya kemudian lulus ITB, saya mengatakan bahwa saya akan sekolah ke kampus terbaik. Saya penggemar Harry Potter. Saya baca buku Harry Potter sampai seri 7. Seri 7 itu saya baca masih lagi di ITB, dan saya ulang lagi seri 1 sampai 7, 1 sampai 7 sampai saya bilang saya harus kuliah nih di kampus tersebut gitu. Dan puji Tuhan, ketika saya mengatakan saya ingin sekolah di Oxford, banyak yang bilang tidak mungkin, itu cuma sesuatu mimpi yang tidak mungkin. Tapi kenyataannya saya bisa lolos seleksi. Setelah saya 2 kali ikut tes seleksi pertama saya apply, gagal. Lalu saya memulai Kitabisa Foundation. Kemudian Kitabisa Foundation itu memberikan pendidikan gratis buat anak-anak di Indonesia Timur, gitu. Jadi saya mengerjakan Kitabisa Foundation, memberikan pendidikan sebagai engineer. Jadi engineer saya kerja di laut 4 minggu, libur 4 minggu. 4 minggu itu saya kembali ke rumah, lalu saya mengajar anak-anak yang tadinya dari 5 anak menjadi 10 anak, menjadi 20 anak, menjadi banyak sekali anak-anak. Setelah saya mengerjakan tersebut, saya coba apply lagi ke Oxford. Kemudian saya menyiapkan semua prestasi-prestasi saya dan segala macam yang mau saya pamerkan, termasuk lulus sebagai mahasiswa terbaik di Australian National University. Ternyata waktu interview, pertanyaannya hanya habis begini, pertanyaannya, why you've been a very successful engineer in British Petroleum, in BP, one of the major oil and gas company, but then you decided to go and teach in the rural areas. Pertanyaan hanya itu. Dan saya tidak siap, tapi akhirnya saya mengelaborasi jawabannya adalah bahwa because I've been blessed from an underprivileged people, from underprivileged society, that a lot of people help me. A lot of people provide me with the way. A lot of people understand my hard work. A lot of people understand my determination, and they help me to get what I get right now. So I thought it was the time for me to come back and contribute to society, to help other people who are not yet as lucky as me. Sampai di situ wawancaranya. Dalam jarak sebulan muncul acceptance letter mengatakan pada welcome to the world's #1 university gitu. Jadi dan di Oxford saya membaca sebuah tulisan dari Socrates tentang education. Education berasal dari kata educare, to bring out or to lead out. Yang kemudian Socrates berdebat dengan old school scholars yang lain tentang apa sih sebenarnya to bring out. To bring out itu sebenarnya seperti apa? To bring out itu bukan hanya menunjukkan bahwa kita pintar, bahwa kita mampu. To bring out adalah menggunakan knowledge kita, wisdom kita, to bring out, to bless other people with what we know and what we have. Itu adalah complete definition of education. Education itu bukan untuk kita lulus dari top university dan bawa-bawa ijazah, saya lulus Harvard, saya lulus MIT, saya lulus Stanford, saya lulus ITB, saya lulus UGM, saya lulus Brawijaya, saya lulus Hasanuddin, dan menunjukkan bahwa saya lulus dan saya educated person. Education bukan sampai di situ saja. Education adalah to bring out the best of you, whatever you know, whatever you've learned, to help other people, to transform the society. Ada alasan kenapa Tanoto Foundation saya baca divisinya mengatakan bahwa mereka bukan hanya sekedar memberi beasiswa atau bantuan, tetapi mereka menciptakan pemimpin yang secara berkesinambungan memberi dampak positif bagi komunitas tempat mereka tinggal dan bekerja. So, kembali ke debat privilege dan non-privilege. Kalau mereka mengatakan kami privilege karena kami beruntung, saya